Semoga kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan program-program seperti ini, dan anak-anakku semoga semakin mengarah kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Guru juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqah wa hutsukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadirin sidang Jumat dan anak-anakku santriwan santriwati. Ma'had Az-Zaitun sudah memasuki umur puluh ketiga, Disiplin kita sudah dibangun sejak berdiri, bahwa pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Kemudian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan keseharian di dalam kampus sudah dibentuk tim ataupun penanggung jawab asrama. Penanggung jawab asrama pun kantornya didekatkan kepada asrama itu sendiri, yang kita namakan Pusat Pengendalian Asrama 130. Kemudian para guru ditugaskan untuk membimbing di dalam asrama, termasuk di dalam kamar-kamar pelajar, diberikan bimbingan-bimbingan. Ini diarahkan agar dapat membimbing kegiatan pembelajaran, juga kegiatan pengasuhan, dalam arti membawa anak didik ini menjadi dirinya yang memiliki budaya toleransi dan perdamaian. Kemudian untuk itu didukung oleh kepengurusan pelajar, dan cara pemilihannya pun tidak diintervensi oleh baik majelis guru maupun yayasan maupun eksponen, namun diberikan kebebasan. Dimulai sejak beberapa tahun setelah pelajar ini menempuh pembelajaran, sampai dengan sekarang ada kepengurusan pelajar itu. Semuanya dengan bersama-sama untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang dianggap ataupun dinyatakan tidak baik dalam kehidupan bersama dalam kampus. Itu terkadang ada salah seorang di antara mereka yang ingin memiliki barang kawannya tanpa izin, dan itu ada tempat penyelesaian. Tidak ada dimanapun pelaksanaan pendidikan yang dalam menyelesaikan kasus-kasus pelajar seperti ini melibatkan seluruh unsur pendidik. Apa itu unsur pendidik? Bukan guru saja, namun orang tua yang paling inti.
Bila ada satu hal, orang tua diminta datang. Dan orang tua sudah tahu apa yang terjadi di dalam kampus ini karena anak suruh melapor ke orang tua kalau ada hal-hal yang dianggap kurang baik. Dan orang tua diajak duduk bersama. Kemudian guru diajak duduk bersama, tentunya diwakili oleh majelis guru. Pelajar diajak duduk bersama, tentunya diwakili oleh pimpinan pelajar atau organisasi pelajar. Asrama diajak duduk bersama untuk menyelesaikan ini, yakni tentunya siapa penanggung jawab asrama. Juga eksponen yayasan, kemudian utusan syekh. Semua duduk untuk menyelesaikan, menanya, dan tidak satupun dalam penyelesaian itu pelajar yang diberikan kekerasan. Memang saya sudah dari sejak awal dalam kampus ini jangan ada kekerasan, karena saya sudah mengalami hidup dalam kekerasan itu. Maka saya meyakini mendidik tidak boleh ada kekerasan. Pelan-pelan berjalan, namun yang terjadi ada saja pelajar yang lepas daripada kontrol, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang mencurigakan, kemudian mencurigai seseorang, kemudian ambil tindakan sendiri tanpa melapor kepada yang pertama, kantor asrama 130. Di situ sudah akan di follow up langsung. Dan ada pemanggilan-pemanggilan untuk menyelesaikan. Namun hal itu masih terjadi. Pelajar masih mengadakan kontak fisik. Satu orang yang dianggap mengambil barang ditangani rame-rame, tanpa harus dibawa ke kantor penyelesaian 130, nanti dari 130 dibawa kepada pertemuan bersama. Nah, ini masih terjadi. Sejak dari awal kelas tertinggi, bila melakukan itu tanpa ada excuse lagi, tidak diberikan hal-hal yang keistimewaan lagi, yang bersangkutan harus didekatkan pada orang tuanya. Orang tua pun sudah dipahamkan, yang bersangkutan pelajar pun sudah dipahamkan, baik yang bertindak kekerasan maupun pelanggar yang lain-lainnya di kelas tertinggi. Ini satu pendidikan, satu pembiasaan baik agar bisa berjalan. Karena sekejap lagi pelajar tertinggi itu minimal akan turun ke masyarakat dalam arti lepas daripada sarang pendidikan dasar menengah sudah selesai, dia akan terbang membawa jati dirinya. Kalau jati dirinya dalam kampus ini cara menyelesaikan persoalan semaunya, boleh jadi nanti di luar akan terbiasa seperti itu. Maka saya tetap berpegang pada siapa kelas tertinggi melanggar sesuatu yang dilarang di dalam kehidupan kampus, itu didekatkan pada orang tua. Orang tua harus memahami. Saya pernah menyampaikan entah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, ada orang tua yang tidak memahami, mengaduk sana kemari. Saya sama sekali tidak gentar. Saya ini seorang pendidik, apapun dihadapi dengan cara pendidikan. Nah, itu saya. Karena apa? Cita-cita mendirikan pendidikan ini adalah menghantar pelajar-pelajar ini untuk memahami kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kemanusiaan yang adil dan beradab itu dihantarkan
Memang untuk pilihan-pilihan sendiri nanti jadi apa terserah, tapi harus jadi manusia. Tidak mungkin keluar terus jadi kemauannya jadi yang bukan manusia, itu tidak mungkin. Tetap diarahkan agar menjadi manusia dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tujuan yang kita hantarkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, guru jangan apatis. Mungkin ini akibat guru yang apatis, mulai tidak mampu memperhatikan lingkungannya, tinggal di asrama tadi sekedar tinggal. Guru yang seperti ini tidak bisa digugu dan ditiru. Apa buktinya? Masih ada saja kejadian-kejadian kelas tertinggi yang menganggap mempunyai kekuatan tersendiri karena sudah kelas tertinggi, masih terjadi itu. Ini ada di unsur guru, ada unsur pendidik langsung yang tinggal di asrama, yang tinggal di kelas, tidak mampu mengawasi hal-hal yang seperti itu. Sehingga yang menemukan bukan guru. Nah, ini tingkatkan lagi guru. Majelis guru punya tugas untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Lingkungan itu bukan hanya tanaman. Orang yang tinggal di dalam kampus ini pun lingkungan. Karena satu dengan yang lain itu berjiran. Jiran kamar, jiran tempat tinggal atau tempat tidur, jiran asrama, dan lain-lain. Itu harus diperhatikan. Itu lingkungan. Lingkungan yang harus dipertahankan adalah lingkungan hidup kehidupan umat manusia ini. Baru yang mendukung yang lain-lainnya untuk hidup itu apa? Jadi tidak ada gunanya kalau kita lingkungan hidup berupa tanaman, binatang, dan lain-lain diperhatikan, unsur yang menikmati hidup itu tidak diperhatikan. Guru, saya masih concern. Lah kalau gurunya nggak concern memelihara ini, nah terjadi terus. Ini tiap tahun masih ada kelas tertinggi masih menggunakan okol daripada akal sehat. Ini tidak boleh terjadi dan tidak ada excuse. Semua yang melakukan itu dipersilakan dekat kepada orang tua. Siapa saja. Saudara-saudara, ini tentang tafsir untuk kita semua. Kemudian alhamdulillah perkembangan di pantai, kapal kita sudah menjadi kapal. Tinggal mengecat. Dan tanggal 20 kemarin, 20 Juli, saya sudah mencanangkan untuk yang kedua. Dan sampai hari ini semua dasar kapal sudah tertata rapi. Insya Allah nanti pukul 2 atau pukul 3 saya akan menancapkan patok belakang dan serang depan, menandakan bahwa kapal itu sudah dimulai pengerjaannya. Jadi nanti yang pertama itu tinggal mengecat. Cat itu artinya diberikan fiber, kemudian tinggal memberikan apa itu namanya styrofoam agar bisa mengambang dengan baik, melengkapi dengan mesin-mesin, baik itu mesin penggerak maupun mesin untuk mengatur elektrikalnya. Dan semua baik mesin penggerak, elektrikal maupun cold storage itu semua sudah akan berangkat dari tempat yang kita pesan. Yang sudah jelas sudah berangkat adalah apa namanya, alat untuk fiberglass, yaitu apa itu yang cairan itu, resin. Kemudian juga yang untuk styrofoam yang dimasukkan dalam celah-celah dinding yang kosong itu.
Kemudian izin-izin sudah keluar. Dari izin perahu, izin pembuatan kapal, terus STNK-nya, BPKB-nya, kemudian tempat operasionalnya, kemudian jala yang akan digunakannya, semua sudah didapat. Kita akan menggunakan jala yang tidak terlalu panjang, hanya 10 km itu jaringnya, dan lebarnya 200 meter. Itu nanti akan menjadi bulatan yang ditarik menjadi bulatan 100 dan panjangnya 10 km. Jangan pernah membayangkan 10 km di darat. Kalau 10 km di darat itu kita akan menjaring banyak manusia, banyak binatang, banyak kendaraan, dan ramai nanti. Ini di laut memang begitu. Kita tidak mengambil yang laut permukaan yang kita jaring, bukan juga pertengahan, tapi kita minta izin menjaring yaitu lautan dalam. Jadi nanti operasi jaring itu di paling dalam. Jadi 10 km bukan apa-apa di laut. Orang-orang yang mencuri itu ada yang 100 km jaringnya. Bayangkan 100 km sekali buk tarik. Dan kelengkapan kapal kita yang belum ada adalah alat navigasi, alat kontrol kedalaman laut dan isi laut itu apa, ada karangkah, ada ikan besarkah, ngumpulnya di mana itu ikan. Nah, itu nanti dilengkapi oleh itu. Kemudian kren untuk mengangkut hasil, baik itu memutar jala atau jaring maupun melepas jaring, maupun untuk mengangkat dari dalam cold storage diangkut ke darat. Nah, ini yang akan dilengkapi dalam waktu singkat. Insya Allah 2 kapal pada Desember sudah akan selesai semuanya. Yang kedua sudah pasti lebih cepat karena peralatan sudah kita lengkapi semuanya. Ada kren yang untuk mengangkat benda-benda yang berat, ada forklift yang untuk mengangkat benda yang agak ringan, ada segala macamnya. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 2 kapal ini sudah selesai, dan 2023 kita menyanangkan minimal 5 kapal. 1 di depan, paling depan yang untuk keluar itu, untuk keluar ke laut, dan 4 di dalam. Jadi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Kayu sudah ada, lain-lain sudah disiapkan. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan program-program seperti ini, dan anak-anakku semoga semakin mengarah kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Guru juga seperti itu. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.